Jadi di Jabal Sur ini ibu bapak, ketika orang-orang kafir Quraisy, termasuklah penggawa-penggawa kafir Quraisy, tokoh-tokoh besar kafir Quraisy ini menolak tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam. Nah, jadi mereka berkata, ini kalau dibiarkan seperti ini, dibiarkan Rasulullah SAW, Muhammad dibiarkan menyebarkan agama Islam, otomatis agama nenek moyang yang kita anut, yang kita yakini akan digantikan oleh ajaran Rasulullah SAW. Karena kita ketahui kalau sekiranya Rasulullah SAW berbicara kepada halayak ramai atau kepada setiap orang, Rasulullah itu tidak pernah berbohong, ibu-ibu bapak. Bahkan satu kata pun tidak pernah berbohong dia. Dikenal dengan amanahnya, dikenal dengan sodiknya, ya, dapat dipercayanya, tablik, amanah dan fakolah, terkenal itu di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW berbicara, maka selalu orang-orang itu akan percaya pada Rasulullah. Ini kalau dibiarkan Rasulullah SAW dibiarkan dia untuk menyebarkan agama Islam, otomatis ajaran nenek moyang yang kita bawa akan digantikan oleh ajaran Rasulullah SAW. Jadi mereka pada waktu itu berkumpul di sebuah tempat yang bernama Darun Nadwah, yang berada di kawasan Masjidil Haram sekarang, ibu-ibu bapak, ya. Masjidil Haram dulu, atau Ka'bah, di dekat Ka'bah dulu ada tempat bernama Darun Nadwah, tempat berkumpulnya orang-orang kafir Quraisy ketika berijtima, bermufakat di sana. Hadirlah di sana Abu Jahal, hadir juga di sana Abu Lahab dan Abu Sufyan serta tokoh-tokoh kafir Quraisy yang lainnya. Jadi bagaimana caranya sekarang kita akan menghentikan dakwah Rasulullah tersebut? Kalau begitu kita tawarkan Rasulullah Muhammad itu harta, katanya. Kalau dia tidak mampu dengan harta, maka kita tawarkan dengan tahta. Kalau tidak mau dengan tahta, kita tawarkan dengan wanita. Mungkin di antara yang tiga ini dia akan mau, atau Muhammad akan mau. Datanglah seorang utusan daripada orang-orang kafir Quraisy menawarkan daripada Rasulullah. Ya Muhammad, katanya, wahai Muhammad. Di samping sebelah kanan kita, ibu-ibu bapak, ini ada sebuah masjid yang dibangun oleh orang yang kaya raya luar biasa, tajir melintir, rezinya Saudi Arabia, ya, yang bernama Syekh Sulaiman Ar-Rajhi namanya. Yang mempunyai bank di sini, ya, yang bernama Ar-Rajhi, dan bahkan dia punya perkebunan kurma yang ada di kota Al-Qasim yang luasnya 1000 hektar, ibu-ibu, ya. Dia punya atau kepunyaan daripada Syekh Sulaiman Ar-Rajhi ini. Jadi kalau setiap datang bulan Ramadan itu kurma yang ada di Al-Qasim itu disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan untuk berbuka dan lain sebagainya. Bahkan di setiap masjid-masjid itu dia akan mensedekahkan daripada kurmanya. Bahkan Syekh Sulaiman Ar-Rajhi ini, bahwa apa? Karena saking kayanya ini orang, maka di setiap kota di Saudi Arabia itu dia membangun sebuah masjid. Bahkan di kota Mekah ini dia mewakafkan dan membeli sebuah tanah di sana, sebidang tanah untuk jadikan sebuah masjid. Tertulis di sana dengan tulisan wakaf Syekh Sulaiman Ar-Rajhi namanya. Di samping sebelah kiri kita sudah kelewatan tadi, ya, itu Mustasbah Malik Abdullah At-Tabiyah namanya, yang merupakan rumah sakit terbesar di kota Mekah yang didirikan oleh Raja Abdullah, ya. Sebelum Raja Salman memerintah dulu. Jadi Syekh Sulaiman Ar-Rajhi ini, ibu bapak, teman Rasulullah SAW, dia berprinsip barang siapa yang membangun tempat ibadah di muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan dia nanti tempat atau rumah di surga. Jadi gencar dia itibar atau pelajaran kepada kita semua agar lebih sayang dan cinta dan mendidik anak-anak kita dengan penuh kebaikan dan penuh. Ibu-ibu, bapak, teman-teman Rasulullah SAW. Jadi kalau cerita Jabal Sur ini panjang ceritanya dan masyhur juga mungkin ceritanya, ya. Ibu-ibu mungkin sudah tahu. Sebentar lagi kita akan sampai Jabal Rahmah sekarang. Jadi kalau kita ceritakan satu persatu detail daripada ceritanya, jadi saya akan ceritakan inti-intinya saja, ya.
Jadi ketika pada waktu itu berada di Darun Nadwa, ibu-ibu, apa? Bagaimana caranya sekarang kita tawarkan Rasulullah itu agar Rasulullah itu meninggalkan daripada ajaran yang dibawa mereka, dibawa dia. Kita tawarkan harta, kita tawarkan tahta, dan kita tawarkan wanita. Mungkin di antara yang tiga itu Muhammad akan mau di antara salah satu di antara yang tiga tersebut. Datanglah utusan daripada orang-orang kafir Quraisy datang kepada Rasulullah. Ya Muhammad, katanya, tinggalkan agama yang engkau bawa. Apapun yang kamu mau kami akan berikan kepadamu. Jikalau engkau menginginkan harta, maka kami akan kumpulkan harta-harta orang kafir Quraisy semua di antara kabilah-kabilah kafir Quraisy. Kami akan kumpulkan dan kami akan berikan kepadamu, wahai Muhammad, katanya. Dan jikalau engkau menginginkan tahta, kami akan angkat engkau ya Muhammad untuk menjadi pemimpin di antara orang-orang kafir Quraisy ini. Jadi pemimpin kota Makkah Al-Mukarramah. Asalkan engkau meninggalkan daripada ajaran yang engkau bawa ya Muhammad, katanya. Dan jikalau engkau menginginkan wanita, kami akan pilihkan wanita-wanita yang terbaik di antara kalangan kafir-kafir Quraisy ini, di antara orang-orang kafir Quraisy ini, dan kami akan berikan kepadamu dan engkau nikahkan dia. Asalkan engkau mau meninggalkan daripada agama yang engkau bawa ya Muhammad. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu, bapak dan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila matahari ditaruh di tanganku yang sebelah kanan dan bulan ditaruh di tanganku sebelah kiri, jikalau aku diperintahkan untuk meninggalkan daripada ajaran yang aku bawa, aku tidak akan pernah mau meninggalkan daripada ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada waktu itu utusan daripada orang kafir Quraisy meninggalkan daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berunding kembali dia di Darun Nadwa. Ini tidak bisa dibiarkan Nabi Muhammad ini, kalau itu dia ditawarkan tidak mau, ini ditawarkan tidak mau, itu ditawarkan tidak mau. Kita harus mesti punya cara untuk menghentikan daripada dakwah Rasulullah. Di samping sebelah kanan kita ibu, itu ada tulisan dengan bahasa Madura, ya. Dan di atasnya dengan menggunakan bahasa Arab, di bawahnya dengan menggunakan bahasa Madura. Arafah starhir, katanya. Arafah dimulai dari sini. Berarti memasuki daripada kawasan Arafah, tapi bagian sebelah kanan itu ibu. Tapi kalau sebelah kiri itu belum masuk daripada padang Arafah. Karena padang Arafah ini ibu kita sudah sampai ya. Kita sudah sampai di sekitar kawasan Arafah. Jadi apa kata Rasulullah SAW? Daripada waktu itu orang-orang kafir Quraisy kembali dia. Tidak bisa dibiarkan ini Rasulullah SAW. Tidak bisa dibiarkan Nabi Muhammad ini. Kita mesti ada cara, bagaimana cara menghentikan daripada dakwahnya. Jadi mereka berunding, datanglah salah seorang di antara bangsa iblis pada waktu itu yang menyusup di antara rapatnya orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, yang mengusulkan, kalau begitu bagaimana kalau kita bunuh Rasulullah SAW? Kita lenyapkan Muhammad, katanya. Kita bunuh dia supaya tidak menyebarkan agama Islam. Oh, tidak bisa dibunuh, katanya. Kalau dibunuh nanti otomatis kaum atau bani daripada keluarga Rasul keluar daripada rumahnya, mengajak Abu Bakar As-Siddiq untuk berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Dan pada waktu itu dia memilih jalan yang tidak semestinya dia jalani oleh Rasulullah SAW, ya. Sementara Madinah itu berada di utara, ya. Dan sedangkan Jabal Sur ini berada di selatan. Jadi Rasulullah SAW mengitari kota Makkah ini dan mengambil jalan ke selatan, begitu, berbalik arah dari kota Madinah. Jadi Rasulullah naik ke Jabal Sur dan dia bersembunyi di sana. Jadi ibu-ibu, Bapak, jadi kalau kita ceritakan banyak ceritanya mungkin tidak selesai. Sekarang kita sudah mencapai atau sudah tiba di Bidayatul Arafah, permulaan dari Arafah. Ya, coba dilihat ibu-ibu, Bapak, Allah Rasulullah. Kemarin ini tenda tidak ada ibu-ibu, ya. Nah sekarang kita sudah masuk dan perbaikan kemarin sudah tidak ada, sekarang diperbaiki lagi. Ini menandakan
bahwasanya Arafah itu sudah bersiap-siap untuk menerima tamu Allah. Nah, berarti insya Allah tahun besok ini akan ada pelaksanaan ibadah haji. Nah, begitu ibu bapak. Nah, mana tendanya tapi di sini? Nah, tendanya itu belum disiapkan. Nanti disediakan ketika bulan Zulhijjah biasanya ya, atau sebelum Zulhijjah. Jadi mereka disiapkan di sini tenda-tenda yang membentang dari sepanjang daripada Arafah ini. Jadi Arafah itu ibu-ibu bapak kalau sudah masuki daripada bulan haji itu seperti buih yang berada di lautan, putih semuanya. Yang kemarin 2018 itu sekitar 2 juta jamaah haji berhaji ibu-ibu bapak memenuhi daripada padang Arafah ini. Ramainya luar biasa ya. Dan di padang Arafah ini ada sebuah gunung yang konon ceritanya gunung ini merupakan tempat pertemuan antara Siti Hawa dan Nabi Adam. Mana gunungnya? Di samping sebelah kiri. Nah, tapi di bawahnya itu ada renovasi, ada perbaikan jalan ibu-ibu bapak. Jadi kita tidak bisa masuk ke dalamnya mobil ini terutama ya, tidak bisa masuk ke dalamnya. Dan kalau masuk ke dalamnya otomatis bis ini akan parkir agak jauh dari Jabal Rahmah. Jadi kita akan disuruh berjalan begitu. Nah, di sini tempat pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi banyak juga orang yang sugesti mengatakan barang siapa yang menulis namanya di sana dengan nama pacarnya katanya itu akan cepat dapat jodoh. Nah, itu sugesti ini Bu ya. Yang itu tidak ada di dalam nasul Al-Qur'an ataupun hadis ya. Jadi jangan menulis-nulis lah gitu kalau sekiranya pengen turun nanti. Itu karena mengotori ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Dan kalau mau berdoa silakan mau berdoa menghadap ke Ka'bah begitu atau ke kiblat begitu ya. Jadi silakan. Jadi saya pernah kejadian ibu-ibu bapak karena kepercayaan dulu ya. Dulu pernah sebelum nikah dulu 2010 ya, 2009. Sebelum datang ke kota Mekah, pingin sekali ke Jabal Rahmah ini karena katanya kalau kita nulis nama kita dengan nama pasangan insya Allah akan cepat dapat jodoh katanya. Jadi pada waktu itu langsung saya bawa spidol warna merah ibu bapak ya. Ziarah ke sini sampai di Jabal Rahmah, naik ke atas Jabal Rahmah, tulis di sana di sebuah batu yang besar di sana itu ibu, di atasnya nulis Luqmanul Hakim Syahrini. Sampai sekarang tidak ketemu dengan Syahrini tersebut. Nah begitu. Jadi oleh karena itu ibu-ibu ini merupakan sugesti saja dan tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis yang mengatakan barang siapa yang menulis namanya dan pasangannya akan segera dapat jodoh ya. Jadi silahkan ibu-ibu bapak jika lo ingin melihat bagaimana kemegahan dan keindahan Jabal Rahmah silahkan ya. Tempat konon merupakan tempat pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi silakan nanti kalau mau turun kita akan turun bersama-sama. Di sini kita tidak lama ya, karena banyak destinasi yang kita harus kunjungi juga ya. Jadi kalau pengen ada yang mau naik, tolong. Ini mendaki Bukit Jabal Rahmah ya. Jabal Rahmah. Mayoritas orang Indonesia di sini. Kita mendaki sana di Jabal Rahmah.
Ya 50.000 bisa pakai rupiah, bisa pakai rial. Ini orang S3 marketing ini. Jokowi katanya. 6.300. Bandara Riyadh. Ayo 50.000 Jokowi. 50.000 12 rial halal. Ayo habis. 50.000 Jokowi, 50.000. Jokowi. Bandara S3 marketing ini di Jabal Rahmah. Yang belanja Indonesia semua. Bisa pakai rupiah, bisa pakai rial. S3 marketing. Yang diborong Indonesia semua. Ya, ini sudah mendaki Bukit Jabal Rahmah. Kita langsung balik ke bis. Udah lucu ya.